Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak di siang hari ini? Baik, Alhamdulillah, alhamdulillah. biasa. Ya, Allah alhamdulillah Akbar. baik. Oke. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat, nikmat sempat, dan mari sebelum kita awali KBM di siang hari ini ada baiknya kita buka dengan berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Pak Guru minta tolong Mas Nanang ya. Mas Nanang mimpin berdoa dulu. Ya, berdoa mulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selesai. Baik, anak-anak sekalian, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, mari kita berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, mari. Silakan berdiri. Ya, oke, alhamdulillah. Silakan bisa duduk kembali, anak-anak sekalian. Nah, eh, baik, sebelum memulai kegiatan di sini ya, eh, eh, Pak Guru ingin melihat ya girah atau semangat. Ya, Mbak Sujati ada? Ada, Pak. Oke, hadir ya. Hadir. Oke, Mbak Umi? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Oke, baik. Semuanya hadir? Alhamdulillah. Hadir, Oke, Pak. barakallah. Nah, untuk hari ini nanti, kalau Pak bilang semangat pagi. Itu ya. Oke. Nah, jadi nanti kalau ada yang ngantuk atau fokus kan. Oke, siang hari tapi semangatnya semangat pagi. Oke, baik anak-anak sekalian, langsung saja kita masuk ke materi hari ini. Pak Guru hari ini menyampaikan terkait dengan Asmaul Husna. Ya. Nah. Oke, nama-nama Allah yang baik. Oke, Mas Nanang coba Asmaul Husna, apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang indah, Pak Guru. Sip, hebat. Oke, berapa anak-anak Asmaul Husna yang kita tahu? Ayo. 99, 99, good, hebat, Masya Allah. Nah, baik anak-anakku sekalian, hari ini Pak Guru ingin menyampaikan terkait Asmaul Husna Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. Ya, oke. Bisa melihat tayangan di berikut ini ya. Nanti kalian cari hikmah dan bukti bahwasanya Allah memiliki sifat Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. Oke? Ya, baik. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik teman-teman, bertemu kembali bersama Husna pelajaran akidah akhlak. Hari ini kita akan belajar Asmaul Husna Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. Pelajaran Asmaul Husna yang pertama, mengetahui makna Asmaul Husna Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. Menunjukkan contoh dan bukti sederhana bahwa Allah memiliki sifat Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Dalam Asmaul Husna ada 99. Semua nama-nama itu mencerminkan sifat-sifat keagungan dan kemuliaan Allah. Yang pertama kita akan pelajari yaitu Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. Al-Qawiyyu artinya Allah yang Maha Kuat, yang memiliki segala kekuatan sehingga tidak ada satupun yang dapat mengalahkannya. Contohnya, Allah lah yang telah menciptakan alam semesta, mengatur jagat raya beserta seluruh isinya. Teman-teman, kekuatan yang dimiliki manusia tidaklah kekal dan sangat terbatas.
Oleh karena itu, kita sebagai manusia tidak boleh bersifat sombong. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran surat Hud ayat 66 yang berbunyi, Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz, yang artinya sungguh Tuhanmu dia maha kuat lagi maha perkasa. Hikmah dari mengenal Asmaul Husna Al-Qawiyyu diantaranya: 1. Meyakini bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita. 2. Memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita diperintahkan menjadi seorang mukmin yang kuat lahir dan batin. Fisik secara kuat pun juga menjaga keimanan kita. Berikut ini sikap dalam meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak menjahili teman di sekolah. Kedua, membantu adik mengerjakan PR. Dan ketiga, menolong teman yang kesusahan. Teman-teman, Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Qayyum, yang artinya Allah yang maha berdiri sendiri atau mandiri, yang berarti Allah itu berdiri sendiri tanpa bergantung kepada siapapun. Allah lah yang berdiri sendiri, agung sifatnya, tidak memerlukan apapun dari makhluknya, menegakkan bumi dan langit, segala makhluknya yang ada di antara keduanya. Dan Allah juga yang maha kaya dari semua makhluknya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Makna Al-Qayyum yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Allah tidak pernah tidur. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta beserta isinya tanpa dibantu oleh siapapun. Yang ketiga, sifat hidup pada Allah adalah sifat hidup yang sempurna, yaitu tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak mengalami kepunahan maupun kehancuran. Teman-teman, berikut ini sikap teman-teman jika meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum dalam kehidupan sehari-hari. 1. Teman-teman bisa merapikan tempat tidur sendiri ya. 2. Menyiapkan seragam dan peralatan sekolah. 3. Mengambil makanan sendiri, mencuci piring dan gelas setelah makan. 4. Mengembalikan handuk ke tempatnya ya setelah mandi. 5. Mencuci sepatu sekolah setiap hari Ahad atau hari libur. Nah, Bu Husna mengharapkan teman-teman bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, baik. Alhamdulillah. Ya, anak-anak sekalian, tadi kita melihat tayangan terkait dengan Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. Coba, Bapak ingin nanya, apa itu Al-Qawiyyu? Ya, dari Al-Qawiyyu dulu. Mbak Dwi, mungkin bisa menyampaikan Al-Qawiyyu tadi Yang apa? maha kuat, Bapak. Oh iya, Masya Allah, hebat. Sekarang, apa yang bisa kita teladani dari sifat Al-Qawiyyu tadi? Ayo, salah satu saja contohnya di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu Pak, merapikan tempat tidur. Ya, hebat, Mas Agus. Yang lain, Pak Nanang, coba Pak Nanang. Ya, ini aktivitas kita sehari-hari yang kita sering lakukan ya. Tadi sudah tergambar di file tadi ya. Oke. Ada yang lain? Coba, ada banyak loh. Contohnya apa? Apa Pak? Nggak tahu Yang Al-Qawiyyu. Mengerjakan PR sendiri, Pak. Nah, oke, sikap kita meladeni Al-Qawiyyu. Oke, mengerjakan ini ya contohnya sikap kita yang Al-Qawiyyu itu menolong teman yang kesusahan. Nah, oke, kemudian ketika adiknya ada PR dibantu ya teman-teman, tidak menjahili temannya di sekolah, itu meneladani yang Al-Qawiyyu. Sedangkan Al-Qayyum ya, coba Al-Qayyum itu apa? Kalau Al-Qawiyyu itu tadi Allah Maha Kuat ya. Oke. Al-Qawiyyu Al-Qayyum sekarang coba. Nah, berdiri Siapa yang sendiri tahu ya. Al-Qayyum? Maha berdiri sendiri. Oke. Maknanya apa tadi? Hikmah dari Al-Qayyum. Allah tidak pernah tidur, Bapak. Ya, Allah selalu mengawasi kita ya, tidak pernah tidur setiap hari. Ya. Kemudian selain itu, Allah apa?
Allah menciptakan alam semesta beserta isinya Ya, Allah tanpa menciptakan dibantu alam semesta. siapapun. Sip, hebat ya. Jadi Allah itu menciptakan segalanya. Mulai planet, bumi, ya, tumbuh-tumbuhan dan semuanya ini adalah karunia dari Allah, ciptaan oleh Allah. Maka eh, hikmahnya apa di sini? Ketika Allah itu maha berdiri sendiri, apa teman-teman? Ada yang tahu? Iya, Belum. nggih. Itu ya salah satunya ya. Jadi meneladani Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum ini, mari kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Hikmahnya apa? Kalau tadi Al-Qawiyyu, ya kita harus tahu bahwa Allah itu sumber kekuatan dari semuanya. Ya. Kemudian kita diperintahkan menjadi mukmin yang kuat. Ya. Oke. Masih ingat kisah Nabi Nuh? Ada yang pernah mendengar kisah Nabi Nuh? Nah, Pernah, Pernah Pak. ya? Oke. Diceritakan Nabi Nuh, ya kala itu kaumnya banyak yang tidak percaya bahwa nanti akan datang banjir bah. Ya. Tapi apa yang dilakukan kaumnya? Banyak yang tidak percaya. Padahal pada waktu itu kaumnya atau pengikut Nabi Nuh itu sudah membuat perahu ya, di siang hari. Karena dia dapat perintah dari Allah ya, bahwa nanti akan turun banjir bah dan sebagainya. Nah, artinya orang yang ikut ya percaya dengan Nabi Nuh dia selamat ya dengan perahunya itu. Sedangkan yang nggak percaya dengan Nabi Nuh naik ke gunung ya itu tidak akan selamat. Nah, maka ini ya bukti bahwasanya Allah itu maha tadi kuat ya Al-Qawi. Nah, untuk selanjutnya Bapak ingin melihat dari teman-teman ini. Nah, ini ada pembagian kelompok ya. Ada pembagian kelompok. Bapak ingin kalian anak-anak bisa bercerita ya, menyebutkan bentuk yang kok bentuk bukti ya, maaf, bukti yang ada di lingkungan kita sehari-hari. Bisa kita ceritakan. Ya, kayak tadi ya tentang kalau eh Al-Qawi ya tentang kematian. Nah, itu bisa diceritakan. Ya, oke. Buktinya apa? Bahwa Allah itu maha kuat. Ya, maka ini saya bagi yang kelompok satu dan kelompok dua itu bercerita tentang contoh atau bukti dari sifat Al-Qawi. Nah, kemudian yang kelompok tiga dan empat ya Bapak minta untuk bisa bercerita terkait dengan Al-Qayyum. Ya, Al-Qayyum bentuknya apa saja yang terjadi di lingkungan kita sehari-hari. Itu ya anak-anak sekalian. Bisa dimulai diskusi Wah, kelompoknya. bisa. Oke, alhamdulillah. oke. Yuk, Ya, silakan. Pak. Bapak kasih waktu 5 menit ya, mulai dari sekarang. Baik, bagaimana anak-anak? Apakah sudah ada yang selesai? Yang sudah selesai bisa presentasi di depan. Coba perwakilan saja dari kelompoknya Pak Nanang. Coba Pak Nanang, yang Al-Qawiyu bisa Bel- bercerita terkait. Belum selesai, eh, Pak. Belum oh, belum. selesai. Belum, Ya, Pak. yang lainnya yang kalian ketahui aja. Contohnya tadi kayak banjir itu bisa ceritakan kronologi atau peristiwanya seperti apa. Ada? Oh ya, Mbak Mumi, coba Mbak Umi Mahmuda ceritakan. Ya, sedikit aja. Yuk, silakan Mbak Umi. Ya, Asmaul Husna Al-Qawiyyu yaitu Allah Maha berdiri sendiri. Ya, kita bisa menyimpulkan bahwa eh, Allah itu mampu dan Allah itu Maha Kuasa dan kita bisa meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu itu dengan cara tidak menjahili teman di mana saja, kemudian membantu adik untuk mengerjakan PR, kemudian lagi merapikan tempat tidur. Itu saja, Pak.
Ya, Sudah alhamdulillah benar belum? baik. Dah bagus ya. Tadi dari kelompoknya Mbak Umi sudah memaparkan sedikit terkait Al-Qawiyu ya, buktinya dan bisa menarasikan bercerita. Nah, untuk kelompok yang lain silahkan nanti diselesaikan ya. Kemudian silahkan untuk berikutnya barangkali sebelum ditutup ada yang mau bertanya terkait Al-Qawiyu atau Al-Qayyum. Apakah sudah jelas? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Ya, Pak. Alhamdulillah. Ya, kalau sudah jelas, Bapak ingin minta, mari eh, kita semuanya ya sebagai bentuk kita ya bahwa Allah itu memiliki sifat Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum. Kita tidak bosannya perbanyak zikrullah dimanapun berada, di rumah, di jalan, ya, ataupun di eh, tempat-tempat ya di masjid itu biasakan kita setelah ibadah zikir berdoa ya minta sama Allah Iya, ya, Pak. semoga Allah kasih kekuatan kepada kita karena kita ini adalah manusia lemah ya yang tidak bisa berdiri sendiri maka memang butuh bantuan dari orang lain itu ya anak-anakku sekalian ya. Nah Siap, maka ya, Pak. ya Pak Guru titip pesan tetap semangat belajarnya ya, terus semangat dan memperbaiki diri supaya kita menjadi anak-anak yang berhasil ya. Oke. Amin. Nah, ini ada Amin. rubrik ya yang bisa kalian kerjakan. Ini amalan kalian setiap hari. Ya, kalau kalian yakin dan mengamalkan amalan di situ, silahkan bisa diisi. Ya, kemudian Ini tanggung jawab PR, terkait Pak. tugas dan ya, ini bisa dikerjakan. Ya, kemudian nanti dikumpulkan ke Bapak. Ya, nanti Bapak akan melihat. Oh, Mas eh, Agus, tiap harinya ini senantiasa memiliki sikap zikir dimanapun dia berada selalu bersyukur ya, atas nikmat yang diberikan oleh Allah dan sebagainya. Gitu ya anak-anakku sekalian ya. Oke, Iya, Pak. alhamdulillah. Iya, Pak. Baik, karena Ya, Pak. sudah cukup jelas, mari kita tutup kegiatan di siang hari ini dengan berdoa, membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa Allahumma bihamdika asyhadu an bihamdika la ilaha asyhadu illa an la anta ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka wa ilaik. atubu Ya, ilaik. dari Pak Guru ada salah dan kira mohon dimaafkan ya. Kita jumpa Sama-sama, lagi. Iya, Pak. Besok kita Pak. masih Sabi, membahas Pak materi Mahmud. selanjutnya yaitu Al-Muhyi, kemudian Al-Mumit, Al-Ba'id ya, yang masih satu satuan dari Asmaul Husna. Sekian dari Bapak. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak Mama.